Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha luhur, yang maha berkasih sayang, yang kasih sayangnya semakin luas, semakin deras di setiap malam-malam yang luhur, yaitu malam bulan suci Ramadan. Sahabat syiar yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan kasih sayang ini, semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci yang penuh ampunan ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan terbaik kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar dalam Gerab memiliki program kuliah 7 menit mengenai nasihat-nasihat agama agar menjalankan bulan puasa Ramadan dengan maksimal, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari guru kita Al-Ustadz Hakim Bawazir, kita bisa amalkan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah sahabat syiar sekalian, setiap 10 menit atau 15 menit sebelum berbuka puasa kita isi dengan nasihat-nasihat agama, yang mana nasihat tersebut menjadi support untuk kita, menjadi tambahan nasihat buat kita agar amal kita yang kita amalkan sesuai dengan ilmu kaidah syariat Islam. Selain kita butuh keimanan, juga kita butuh ilmu agar amalan kita sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Dan Nabi juga sering bersabda, puasalah seperti aku berpuasa, sholat seperti aku sholat. Jadi ketika kita berpuasa, kita harus mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beribadah puasa, sahabat syiar sekalian. Yang mana betapa banyak mayoritas orang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpuasa Ramadan. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih agar kita bisa berpuasa Ramadan. Termasuk orang yang Allah muliakan sehingga kita masih mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat syiar yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini, awal-awal ini sudah sepantasnya kita beribadah, kita niatkan dengan niat yang banyak ketika berpuasa, ketika memasuki bulan Ramadan ini. Kita niatkan pertama, kita perbanyak tadarus Al-Quran. Kita niatkan juga puasa kita maksimal. Tidak hanya puasa zohir saja, tapi juga puasa batin. Apa itu puasa zohir dan puasa batin, sahabat syiar sekalian? Perbedaannya sedikit. Sedikit perbedaannya, tapi dalam sekali maknanya, sahabat syiar sekalian. Ketika orang berbuka puasa, orang yang berpuasa hanya zohirnya saja, orang-orang awam seperti kita. Seperti kita ini berpuasa orang-orang awam, ketika berbuka puasa, kita akan senang. Karena puasanya selesai, karena wah alhamdulillah kita mau berbuka puasa selesai. Tapi untuk puasa-puasa orang yang batinnya berpuasa, orang yang puasanya orang-orang orang-orang khusus berbuka puasa itu, ketika selesai puasa maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat menyelesaikan puasanya dengan baik dan benar. Tidak hanya zahirnya saja, tapi batinnya dia mampu menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, sehingga puasanya tidak dapat haus dan lapar saja, tapi juga mengendalikan dia punya pikiran, mempunyai hati, tidak membenci kepada orang lain, tidak berkata-kata kotor pada orang lain, tidak berdusta kepada orang lain. Dan puasa itu, sahabat syiar sekalian, orang-orang yang khusus itu pasti pahalanya pun berbeda. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang khusus itu, yang Allah khususkan. Tidak hanya berpuasa dengan zahirnya saja, tapi batinnya juga berpuasa. Sahabat syiar sekalian, guru-guru kita mengajarkan bahwasanya di awal Ramadan itu, berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya di awal-awal bulan suci Ramadan Allah memandang para hamba-hambanya dengan nadrah, dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah Ta'ala itu, maka akan amin min azabi, dalam hadis. Aman, selamat dari azabku. Masya Allah. Maka itu siapkan hati kita, sahabat syiar sekalian, di bulan suci Ramadan ini. Jangan cuman kita menyiapkan zahir kita saja, menyiapkan ketika mau buka puasa makanan apa, kita menyiapkan bahan-bahan makanan, kita menyiapkan
segala macam keperluan rumah tangga dalam puasa, tapi tidak menyiapkan hati kita. Padahal Allah memandang hati kita di awal-awal Ramadan. Nadroh, pandangan dari Allah Ta'ala. Maka siapkan batin kita agar dipandang dengan kasih sayang Allah, sehingga batin kita akan bercahaya, sahabat siar sekalian. Dan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat siar sekalian, berpuasa Ramadan, orang pada umumnya biasanya hanya di awal-awal atau di akhir saja. Ketika di awal ramai sekali yang namanya itu sholat tarawih, dan juga di akhir-akhir saja, karena katanya di akhir itu ada malam Lailatul Qadar. Sahabat siar sekalian, ketika kita berpuasa, kita harus dari awal. Dari awal kita persiapkan hati kita, sanubari kita, jiwa raga kita. Dari awal kita sudah harus menggaskan terus ibadah-ibadah kita. Dan terus kita kencangkan sampai di akhir-akhir Ramadan. Tidak bisa hanya dengan awal atau juga di akhir saja, sahabat siar sekalian. Di awal kita semangat, akhirnya kita loyo. Tidak boleh begitu. Justru makin dari awal kita udah siap, kita sudah mengencangkan ikat pinggang kita, ya, sampai akhir kita mendapatkan puncak pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sepertiga awal bulan Ramadan, Allah tadi nadroh, memandang kita dengan rahmat. Yang kedua, Allah membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya untuk kita. Dan ketiga, sepertiga yang terakhir, Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, wassalatu illa sholah. Jadi dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat itu mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Dosa-dosa kecil kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Ketika bulan Ramadan, Allah mengampuni segala dosa-dosa. Adakah yang tidak diampuni? Ada, sahabat siar sekalian. Beberapa di antaranya adalah, pertama, orang yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya, durhaka sama dua orang tuanya, maka tidak dapat ampunan dari Allah. Yang kedua adalah orang yang suka-suka meminum minuman keras, khamr, maka tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika bulan Ramadan bukan bertambah baik, tapi malah bertambah buruk. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat, jangan lupa juga, ketika bulan Ramadan, itu amal ibadah kita 10 kali lipat dinaikkan sama Allah Ta'ala pahalanya. Dan jangan lupa juga, sahabat siar sekalian, ketika kita berbuat buruk, juga dihitung 10 kali lipat. Maka itu, sahabat siar sekalian, jangan kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Jadilah kita orang-orang yang beruntung dengan melaksanakan ketaatan, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan memperkuat diri kita dengan iman, ilmu, dan amal kita. Demikian, sahabat siar sekalian. Dan nanti insya Allah malam-malam berikutnya akan diisi. Yang pertama mungkin ada live dari guru kita, Al-Ustadz Hakim Bawazir. Kemudian juga ketika tidak ada live Ramadan, ada safari Ramadan nanti, dan live di banyak kota insya Allah. Juga nanti ada diisi tayangan offline seputar nasihat agama, agar puasa kita juga sesuai dengan puasanya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sudah azan sahabat siar sekalian. Kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat siar sekalian. Mohon maaf ridho apabila ada salah-salah kata. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.